Mengapa kita terus berada dalam siklus orang miskin? Apa yang menghalangi kita untuk menjadi kaya? Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi kaya? Kenapa tidak bisa keluar dari siklus balapan tikus? Di dalam buku ini kamu akan menemukan perbedaan antara bekerja untuk uang dengan uang bekerja untuk kamu. Dan di dalam buku ini kamu akan diperlihatkan bagaimana masa depan kamu terbentuk dari sikap kamu terhadap uang. Balapan tikus itu konsepnya seperti ini, kamu terus bekerja keras dan seringkali pekerjaan sepele pun kamu kerjakan juga hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kamu bekerja sekuat tenaga kamu, sedangkan biaya hidup, pajak pemerintah, dan tagihan listrik mengambil hampir semua hasil kerja keras kamu, sampai akhirnya kamu sama sekali tidak ada sisa untuk ditabung. Tanpa disadari, sebenarnya kebanyakan dari kita bekerja untuk menyenangkan orang lain, terutama orang tua kita. Tapi apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri? Kita pasti pernah dinasihatin, sekolah, belajar giat, dapatkan pekerjaan bagus, dan hidup kamu dijamin tenang. Sebenarnya, nasihat ini merupakan terminal bagaimana orang miskin dan kelas menengah memahami keamanan finansial. Orang kaya melihat hal ini berbeda. Ini bukan lagi strategi untuk hidup yang bebas dari masalah finansial. Pendidikan tinggi dan nilai yang sempurna tidak lagi menjamin kesuksesan. Bisa aja kamu kuliah, lulus summa cum laude, lalu bekerja di perusahaan besar, tapi finansial kamu tidak berkembang. Kamu harus sadar sebenarnya kamu tidak akan sepenuhnya menikmati hasil kerja kerasmu. Bisa aja suatu hari kamu punya semua dan besoknya kehilangan semua. Namun, jika kamu sadar finansial, kamu bisa punya kekuasaan uang dan mulai membangun kekayaan kamu dari awal. Dan kamu tahu tidak, arti kata bangkrut dan miskin punya konotasi yang berbeda. Bangkrut itu kondisi yang sementara, miskin adalah kualitas yang abadi. Rasa takut dan keserakahan mendorong kita untuk membuat keputusan yang tidak rasional. Banyak orang hidup dalam rasa takut terus-menerus tentang kondisi keuangan mereka. Mereka takut untuk membayar tagihan, takut dipecat, atau takut tidak memiliki cukup uang. Kecemasan yang akan memaksa mereka untuk melakukan semua itu lagi bulan depan. Jujur aja, banyak dari kita takut tidak memenuhi harapan orang lain, baik itu keluarga atau masyarakat. Setelah rasa takut, ada keserakahan. Begitu mereka ditawari pinjaman yang cukup tinggi, sebagian besar tidak dapat menolak dengan semua hal yang dapat mereka beli dengan uang itu. Daripada mengambil kendali, banyak orang terus-menerus khawatir tentang kondisi keuangan mereka, menekankan tentang kemungkinan merubah situasi finansial mereka, atau mengecewakan keluarga dan orang yang mereka cintai. Ketika rasa takut dan keserakahan bertemu, mereka akan terus terjebak dalam pola bangun pagi, terburu-buru bekerja, stres setiap hari, dan bekerja keras pada sesuatu yang seringkali tidak mereka sukai. Kemudian setelah berbulan-bulan, mereka akhirnya mendapatkan gaji dan tagihan. Setiap detik, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun hidup mereka dijalankan oleh siklus kecemasan dan keserakahan yang tidak pernah berakhir. Bagaimana kecemasan dan keserakahan bisa muncul? Biasanya, kita takut kehilangan pekerjaan dan keserakahan muncul saat kita tidak bisa menunggu untuk mendapatkan gaji di akhir bulan, menabung hanya cukup untuk pergi berlibur, dan hidup dalam perjuangan tanpa akhir yang tidak bahagia. Meskipun kita mendapatkan lebih banyak uang, keserakahan kita akan mencoba meyakinkan kita bahwa itu masih belum cukup. Ini adalah balapan tikus. Kebanyakan orang begitu terbiasa dengan balapan tikus sehingga mereka bahkan tidak memikirkannya lagi. Mereka tidak pernah mempertanyakan hal ini dan menyerah pada siklus ini, lalu menganggap siklus balapan tikus itu sebagai sesuatu yang normal. Daripada menentang siklus ini, sebagian besar justru bereaksi secara emosional terhadapnya. Untuk menyadari bahwa kita terjebak dalam balapan tikus, kita perlu ambil langkah mundur sejenak dan menilai situasi dari sudut pandang orang ketiga. Keserakahan hanya mendikte kita untuk meningkatkan standar hidup, tetapi tidak mengajari kita bagaimana cara melakukannya. Orang yang kurang pengetahuan finansial membiarkan emosi mengendalikan pengambilan keputusan mereka. Misalnya, rasa takut kehilangan uang mencegah mereka berinvestasi dalam aset atau saham karena risikonya tinggi. Keserakahan mendorong mereka membelanjakan uang untuk meningkatkan gaya hidup lebih aman daripada berinvestasi dalam aset. Ketakutan dan keserakahan menghalangi orang untuk menjadi kaya dalam jangka yang panjang. Menariknya, banyak orang menjadi kaya bukan karena menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi untuk menghilangkan rasa takut menjadi miskin. Namun, semakin banyak mendapat uang yang kurang pengetahuan finansial, semakin takut rasa kehilangan uang mereka. Untuk keluar dari balapan tikus ini, kita harus meningkatkan pengetahuan finansial kita. Kita harus memahami perbedaan antara aset dan liabilitas, dan membiasakan diri membeli aset, bukan liabilitas. Sistem pendidikan konvensional tidak mengajarkan pengetahuan finansial, otodidak atau belajar sendiri adalah kunci kesuksesan finansial. Kamu tidak dapat membangun kekayaan hanya dengan bergantung pada bakat dan gelar sarjana. Pendidikan finansial seperti investasi, hutang, akuntansi, pajak, saham, dan banyak lagi adalah faktor utama yang menciptakan kesenjangan antara si miskin dan si kaya. Kurangnya literasi keuangan merupakan masalah utama. Masyarakat belum membekali kita dengan literasi keuangan dan terserah kamu untuk mendidik diri sendiri.
Mulailah dengan berinvestasi dalam mindset kamu, mendaftar di seminar dan kelas keuangan, baca buku sebanyak mungkin. Sebagai manusia, kita sering belajar lebih efektif dengan melihat contoh. Jadi sangat penting bagi kamu untuk mendapatkan seorang mentor. Mentor kamu bisa jadi orang yang telah mencapai apa yang kamu inginkan. Kemudian, minta mereka untuk membimbing kamu. Sebenarnya, kamu tidak perlu banyak waktu luang untuk belajar finansial. Manfaatkan pekerjaan kamu dan kumpulkan ilmu penting di sana, ilmu yang akan membantu kamu dalam bisnis kamu sendiri ketika saatnya tiba. Jika kamu ingin membangun kekayaan, kamu harus siap dan mau mengambil resiko. Kamu perlu mengubah kebiasaan kamu untuk mengubah situasi keuangan kamu. Perubahan terbesar yang mungkin perlu kamu lakukan adalah belajar bagaimana menangani risiko. Orang yang sukses finansial, mereka adalah pengambil risiko. Mereka tidak takut akan risiko, tetapi justru mereka mendapatkan hasil yang luar biasa dengan mengembangkan kemampuan mengelola risiko. Menyimpan uang kamu di bank berbeda dengan mengambil risiko. Mengambil risiko lebih seperti berinvestasi di saham dan obligasi. Ini lebih berisiko tetapi menghasilkan lebih banyak pendapatan. Sebenarnya, yang membedakan kita dengan orang kaya adalah kecenderungan untuk mengambil risiko. Orang kaya mengambil risiko, sedangkan orang miskin cenderung main aman. Mereka mempertahankan pekerjaan mereka karena mereka takut atas dampaknya. Ketika rasa takut menutupi semangat menjadi kaya, tampaknya bermain aman lebih menggiurkan daripada berinvestasi. Saat kamu berusaha membangun kekayaan, kekalahan tidak bisa dihindari. Terkadang kamu tidak akan pernah bisa menang tanpa kekalahan. Ini adalah hal yang wajar, dan ketika kamu kalah, itu tidak berarti bahwa kamu gagal. Itu berarti kamu telah diberi kesempatan untuk belajar dari situasi baru dan opportunity kamu untuk berkembang. Jika kamu ingin membangun kekayaan, kamu harus bersedia mengambil risiko. Menjadi kaya itu tidak instan. Pelajari cara mengobarkan motivasi kamu. Membangun kekayaan adalah jalan yang panjang dan sulit. Saat kamu menghadapi rintangan, mudah untuk kehilangan motivasi. Misalnya, harga saham yang kamu investasikan mungkin akan turun. Kamu harus tetap berkomitmen dan termotivasi selama masa-masa sulit. Salah satu cara untuk menjaga motivasi kamu adalah dengan membuat daftar goals sebagai referensi. Seperti, aku ingin bebas dari hutang selama 3 tahun, dan aku tidak ingin berakhir seperti orang tuaku. Goals ini akan membuat kamu tetap termotivasi dalam menghadapi kesulitan. Tetap termotivasi dengan membaca tentang kehidupan orang kaya seperti Warren Buffett, Bill Gates, atau Mark Zuckerberg. Kisah mereka tentang mengatasi tantangan dan kesulitan akan membuat kamu tetap terinspirasi. Aset didefinisikan sebagai sesuatu yang menghasilkan lebih banyak uang untuk kamu, sementara liabilitas, di sisi lain, membebani kamu dengan uang. Pembeda si kaya dari si miskin adalah aset. Aset adalah sesuatu yang menghasilkan uang, sedangkan liabilitas adalah sesuatu yang kamu bayar. Contoh aset adalah obligasi, reksadana, bisnis, saham, dan hal lain. Berinvestasi dalam aset membuat uang kamu bekerja untuk kamu dengan menghasilkan pendapatan secara pasif. Hasil pendapatan dari aset bisa kamu investasikan kembali ke dalam aset baru sehingga menghasilkan compound effect. Sayangnya, kebanyakan orang menganggap liabilitas sebagai aset. Banyak yang suka membeli rumah, mengira itu adalah aset. Padahal itu sebenarnya salah satu kewajiban yang paling banyak memakan uang. Selama rumah kamu yang memiliki pajak properti yang tinggi dan tidak digunakan sebagai properti bisnis, rumah itu tidak akan menghasilkan pendapatan. Pengetahuan yang baik tentang cara membuat aset yang menguntungkan dan berinvestasi dalam aset akan membuat kamu kaya dan membawa kamu keluar dari siklus balapan tikus. Profesi kamu tidak menciptakan kekayaan, tapi bisnis kamu. Bisnis dan profesi adalah hal yang berbeda. Profesi kamu adalah pekerjaan harian kamu yang membayar tagihan kamu, membeli makanan, dan membiayai hidup kamu. Bisnis, di sisi lain, adalah tempat kamu menginvestasikan uang dan waktu untuk menumbuhkan aset kamu. Hampir tidak mungkin untuk membangun kekayaan hanya dengan profesi kamu. Untuk menciptakan kekayaan, kamu harus membangun bisnis sambil menjalani profesi kamu. Profesi kamu akan mendanai bisnis kamu pada awalnya. Jangan berhenti dari pekerjaan harian kamu sampai bisnis kamu sudah stabil. Pada titik ini, aset kamu yang menjadi sumber penghasilan utama kamu. Dan itu titik awal dari financial independence. Penting untuk menguasai perpajakan. Orang kaya memiliki pemahaman tinggi tentang pajak dan mereka menanganinya pajak berbeda dari orang miskin. Orang kaya fokus ke semua aktivitas perusahaan mereka di sekitar aset mereka. Dengan cara ini, mereka dapat mempekerjakan akuntan dan pengacara profesional yang membantu mereka mengurangi pajak dan melindungi mereka dari tuntutan hukum. Kamu juga dapat mempelajari cara mengurangi pajak. Untuk melakukan itu, kamu perlu mendidik diri sendiri tentang cara kerja sistem pajak. Hindari hal-hal yang menyebabkan kehancuran finansial, meskipun kamu sudah sukses secara finansial. Begitu orang sudah paham finansial, mereka mungkin masih menghadapi hambatan untuk menjadi mandiri secara finansial.
Ada 5 sebab utama mengapa orang yang menguasai literasi keuangan masih belum bisa mengembangkan aset yang melimpah. Sebab ini adalah takut, sinisme, kemalasan, kebiasaan buruk, kesombongan. Belum pernah ada orang kaya yang tidak pernah kehilangan uang, sedangkan hampir semua orang miskin tidak pernah kehilangan sepersen pun. Pelajarannya jelas, menjadi kaya identik dengan belajar mengambil risiko dan meminimalkan rasa takut. Keraguan dan ketidakpastian membuat mereka tetap miskin. Secara teknis, keluar dari perlombaan tikus sangatlah mudah, tetapi keraguan membuat mereka menyerah. Daripada menganalisa seperti yang dilakukan para pemenang, orang-orang sinis lebih suka mengkritik. Kritik mereka membutakan mereka dari melihat peluang. Jangan salah, menyibukkan diri adalah bentuk kemalasan yang paling umum. Menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas dan tugas adalah cara untuk menghindari ketakutan kita. Jauh di lubuk hati, kita semua sadar kalau kita malas. Itu sebabnya kita sering kesal jika seseorang mengingatkan kita tentang fakta kalau kita malas. Terlalu sibuk untuk memenuhi keinginan kita dan keluarga, tapi malas mengembangkan aset. Pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan kesuksesan, tapi kebiasaan juga mendukung kesuksesan. Orang kaya selalu mengembangkan diri mereka sendiri. Mereka berinvestasi pada diri mereka sendiri terlebih dahulu. Mulailah membangun kebiasaan yang membawa kamu ke goals kamu. Bangun kebiasaan baik, baca buku setiap hari, dan berolahraga setiap hari untuk memperkuat kesehatan fisik kamu. Orang sombong sering kehilangan uang karena ketidaktahuannya. Jika kamu ingin sukses, kamu harus menjadikan kerendahan hati sebagai prioritas. Jika kamu rendah hati, kamu dapat mempelajari sesuatu dari setiap situasi yang kamu temui. Kesimpulannya adalah sistem pendidikan kita tidak mengajarkan literasi keuangan. Jadi, sepenuhnya keputusan kamu untuk mengembangkan diri. Membangun kekayaan akan menjadi lebih mudah dan dapat dicapai jika kamu belajar berpikir seperti orang kaya dan memahami cara kerja uang. Jangan pernah ragu untuk berinvestasi dalam mengembangkan mindset kamu. Satu-satunya aset paling kuat yang kita miliki adalah mindset kita. Jika dilatih dengan baik, itu bisa menciptakan kekayaan yang sangat besar. Ada banyak hal yang menghalangi kita untuk mengejar kekayaan, dan tidak punya uang bukanlah musuh kita, namun pemikiran kalau kita harus bekerja tanpa henti untuk orang lain. Kerja keras tidak ada gunanya, kecuali kita belajar bekerja untuk diri kita sendiri. Nasihat berharga yang diberikan Robert Kiyosaki adalah bahwa kita harus memahami perbedaan antara liabilitas dan aset. Berinvestasi secara teratur, investasi itu yang akan menghasilkan uang untuk kamu. Lalu, bertekad untuk berhasil menjadi kaya. Kita perlu mengingat bahwa ketakutan, sinisme, kemalasan, kesombongan, dan kebiasaan buruk tidak akan membawa kita kemana-mana bahkan jika kita sudah belajar mengalokasikan uang kita dengan baik. Dari buku ini, bagi kita yang belum kaya, yang bisa kita lakukan sekarang adalah 1. Pertahankan pengeluaran kamu tetap rendah dan konsisten membangun aset yang kokoh. Kemewahan yang kamu terima nantinya adalah bentuk hadiah dari berinvestasi dan mengembangkan aset. 2. Orang kaya fokus pada aset mereka, sementara orang lain fokus pada pemasukan mereka. Mulailah berpikir seperti orang kaya dan fokus membangun aset kamu. 3. Ingatlah bahwa real estate adalah alat investasi yang ampuh bagi siapapun yang mencari financial freedom. Jika kamu mendapat kesempatan untuk berinvestasi di real estate, ambil. 4. Berkoneksi dengan orang-orang sukses dalam bisnis yang kamu minati dan pelajari sebanyak mungkin dari mereka. 5. Uang datang dan pergi, tetapi jika kamu memiliki pendidikan tentang bagaimana uang bekerja, kamu bisa menguasai uang dan bisa mulai membangun kekayaan.